Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, pendamping PKH Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Video kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan modul 6 sesi 10, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Adapun bantuan sosial untuk penerima manfaat atau masyarakat kurang sejahtera, yaitu terdiri dari dua, tunai dan non tunai. Bantuan non tunai bisa berupa beras, telur, buah, atau biji-bijian yang bisa memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. Adapun kandungan gizi yang harus dipenuhi yaitu ada 3, karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Selanjutnya yaitu pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi anak dan ibu hamil, yaitu bisa memasaknya dengan cara yang sederhana, terus mencuci bahan pangan dengan bersih agar terhindar dari kotoran ataupun kuman-kuman yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Terus tidak ada penambahan atau pencampuran penyedap rasa yang berlebihan dalam masakan seperti MSG yang berlebihan, terus bumbu-bumbu masak yang tidak alami. Untuk lebih jelasnya apa yang saya sampaikan tadi, alangkah baiknya kita lihat atau kita saksikan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik? Baik. Sudah makan? Sudah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Mengerti apa itu bantuan sosial, ibu-ibu? Bantuan sosial. Terus? Buah. Sayur. Terus? Beras, Minyak, beras, susu. Nah, bantuan sosial itu terdiri dari 2 bagian atau 2 macam, yaitu tunai dan non tunai. Kalau tunai berarti ibu-ibu dapat uang, betul. Terus non tunai, bantuan pangan non tunai, ya, berarti sembako yang ibu-ibu diberi setiap bulan atau per 3 bulan sekali, berupa beras, kacang-kacangan, ya, bawang, ada telur di sana kan, ada daging, ada buah. Nah, itu merupakan bantuan sosial dari pemerintah untuk ibu-ibu yang terdaftar menjadi penerima manfaat, baik itu PKH ataupun peserta BPNT. Terus apa saja yang harus dilakukan untuk memperoleh pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil? Nah, tadi kan ibu-ibu sudah dibantu oleh pemerintah melalui bantuan tersebut. Nah, jadi apabila ibu-ibu mendapatkan bantuan, misalnya tunai, apakah ibu-ibu beli kebutuhan pokok atau yang lain? Kebutuhan pokok. Dibelikan apa sama ibunya kalau dapat uang? Bangun sini. Dibelikan apa? Buah? Terus makanan apa? Bergizi. Oke. Jadi
apabila ibu-ibu mendapatkan bantuan tersebut, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak ataupun ibu hamil. Misalnya ada keluarga yang hamil, apa saja yang harus dipenuhi? Yaitu tadi, pertama harus ada karbohidrat, terus proteinnya, terus vitamin dan mineral. Nah, salah satu dari ketiga itu bisa mencegah berbagai macam penyakit seperti stunting ataupun gizi buruk. Oke? Nah, terus bisa dilihat di sini Bu ya. Di sini ada isi piringku, masih tentang pemenuhan gizi bagi anak, khususnya ada lauk pauknya, ada buah-buahan. Di sini tadi ada protein, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Nah, terus di sini isi piringku. Di sini bisa dilihat ada nasi, ada sayuran, bukan mie ya. Ini sayuran, ada brokoli, ada wortel. Jangan dikira mie, ya. Terus ini apa ini? Ayam goreng. Terus ini. Terus buah apa? Buah kelende, semangka, ya. Nah, jadi ini merupakan makanan bergizi yang sehat untuk menghindari atau mengurangi resiko stunting. Stunting atau gizi buruk. Sebentar dulu saya tanya, ada yang tahu stunting? Stunting yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh kurangnya asupan yang saya jelaskan tadi, yang mengakibatkan usianya lebih pendek dari tinggi badannya. Nah, misalnya siapa namanya ini? Revan, ini. Umurnya berapa? 6 tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun. Nah, kalau sepantaran usia 7 tahun cocok lah kan? Ya. Cocok sini. Ini siapa namanya? Berkah, umurnya berapa? 10. Nah, bisa dilihat sama antara 7 dan 10 bisa dikatakan sama. Ini termasuk gejala stunting, Ibu, Ya. Nah, gejala stunting bisa dicegah dengan cara yang saya jelaskan tadi, memberikan nutrisi yang seimbang dari proteinnya, vitamin, karbohidrat, mineral, ya. Dan ketika hamil, mungkin saat hamil kebutuhan gizi saat janin, siapa namanya tadi? Berkah itu kurang, misalnya dari posyandunya dan segala macam, ya. Silakan duduk. Duduk. Nah, jadi Kenapa ke sekolah? Ini PPH. Nah, jadi di sini ibu-ibu ya, untuk ibu hamil. Ibu hamil berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi di sini ibu bisa melihat untuk menghindari resiko stunting seperti contoh yang tadi, selama hamil makan makanan bergizi seimbang. Apa maksudnya? Seimbang antara protein, vitamin, karbohidrat, dan mineral. Itu harus seimbang ya. Jangan hanya mineral saja yang dicukupi sementara kebutuhan yang lain kurang dicukupi. Anak-anak bayi sa dalam tiang melengangnya doa. Nah, janinnya ya memang harus. Rom buah sama menumbitakan doa. Nggak ada tampak-tampakan. Ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Ya. Tapi ya, artinya mengontrol kehamilan, ya. Terus di sini konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan. Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan.
Ngerti maksudnya ini Bu? Ngerti. Artinya harus melahirkan di Polindas atau Polindas, puskesmas. puskesmas yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang ahli. Artinya jangan memakai Dukun di dukun rumah. beranak di rumah, karena resiko yang ditimbulkan oleh apabila melahirkan di rumah dan dilakukan oleh dukun beranak, maka resiko meninggal atau Resiko berat. kecelakaan yang dapat ditimbulkan itu lebih besar ya. Terus di sini beri ASI saja selama 6 bulan. Contoh, ini siapa namanya? Berapa bulan Bu? Berapa tahun? Berapa tahun ini Bu? Dua. Bulan sekolah bahkan di perkembangan. Belum. Selama 6 bulan diberi ASI saja Bu ya. Tidak pernah makanan yang lain selama 6 bulan. Dari 0 sampai 6 bulan. Nah, ya. ASI, air susu ibu. Jadi selama umur 0 sampai 6 bulan, bayi tidak boleh diberikan makanan yang lain seperti buah-buahan, apapun selain ASI tidak boleh Bu ya. Harus khusus ASI itu selama 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Ya. Terus untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil tadi atau bayi, apabila ibu-ibu memasak, coba hindari penambahan MSG atau penyedap rasa, Bu ya. MSG, Pixin, kalau istilahnya ada Niwon. Nah, seperti itu. Pertama, apabila ibu hamil, itu jangan apabila mendapatkan sayuran, misalnya beli di pasar atau memetik di kebun berupa kangkung atau segala macam, jangan langsung asal-asalan Bu ya, harus dibersihkan dengan baik dan benar. Nah, guna menghindari penyakit. Nanti ada kemungkinan ada debu, ada kimia di sana, itu harus dibersihkan. Nah, terus memasak secara sederhana Bu ya, jangan sampai yang terlalu banyak tadi bumbunya. Terus jangan sampai terlalu lama dimasak. Setengah matang. Ya, setengah matang artinya bahwa kandungan nutrisi protein dalam sayuran tersebut masih ada, ya. Nah, sekali lagi ingat, jangan terlalu menambah penyedap rasa dalam masakan seperti masakan tadi, karena itu kan bahan kimia. Apabila bahan kimia masuk ke dalam anggota badan, kemungkinan ada resiko-resiko yang ditimbulkan. Oke, sudah paham ibu-ibu ya? Ya. Oke, jadi sekali lagi apabila ada anggota keluarga yang hamil dan anak-anak ibu, jadi harus diberi protein, vitamin, karbohidrat dan mineral yang seimbang guna menghindari stunting. Apa Bu? Penyakit stunting. Stunting ya. Agar anaknya tumbuh tinggi badannya sesuai dengan usianya. Oke, mungkin tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Semangat, semangat, semangat. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ya. Pertemuan kali ini kita akhiri saja. Mungkin kita akan berjumpa lagi di pertemuan atau di sesi berikutnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian modul 6 sesi 10 pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan anak. Semoga bermanfaat.
dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Supriyadi, pendamping PKH Kecamatan Kopang. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat!